panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bang Al. Di sini kita bakal ngangkat topik bahaya candu judi online. Tepuk tangan dulu guys. Nah sebelum itu gue bakal memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Ini gue Naswan, Marjauza Naswan, saya sebagai host. Di sini ada Haikal. Ya, sebagai narasumber, ada Syawan aja terang baca. sebagai narasumber juga. Dan saya sama Rizky sebagai narasumber. Nah, ada yang sana. Tahu mau tabulasi. Kamu sebagai apa? Kenapa sedih? Agus. Lama sedih banget sih Kenapa ini. sedih ini? Bahas mas ini. Kemarin kan korban judi Nah, Kan itu yang nanti akan dibahas ya. Itu ya. Nah, ini ada pecandu judi, pecandu ya. Pecandu judi online. Saya Muhammad Rizky. Dan ini ada teman saya. Saya sebagai wali host CO Nama Namanya. Afzal. Langsung saja ya, di sini gue pengen tanya dulu nih ke Rizky sebagai ex pecandu judi online. Lu dulu gimana Ki, kok tiba-tiba bisa berkecimpung gitu ke dalam dunia judi online? Ya pertama dulu di SMK lihat-lihat teman aja kan. Cuman kan kayak masih beranilah nyoba-nyoba gitu. Di kuliah ini gua ini apa main judi online. Dari situ ya. Dari ajakan temen sih itu. Kalau lu gimana Tak? Kok lu sedih banget Tak? Jadi kemarin tuh teman saya kan beli skin Mobile Legend. Kata saya nanya, oh bisa sih bisa beli 3 skin epic itu. Skin epic. Katanya hasilnya dari judi. Katanya dia dia masukin 10.000 dia baliknya 1 juta. Astaga kata saya. Coba saya masukin 100.000. 100.000 saya hilang. Tepuk-tepuk man. Kasian man. Ya, bisa. Dengan dari situ saya kayaknya nggak akan main lagi deh. Awalnya tergiur ya Tak ya? Kalau tergiur teman saya bisa beli skin. Berarti uang yang sudah dihabiskan itu berapa Tak? 100.000 sih. 100.000. Ya itu cukup Oh besar. iya, Tak? cukup besar itu. Cukup besar itu. Bagaimana dengan Syawal nih sebagai ex pecandu juga? Candu ya. Awal main sama mungkin dari temen diajak-ajak sama temen. Tergiur sih iya yang melihat mereka JP tiba-tiba masukin 150 keluarnya 11 juta kayak gitu kan. Gimana gitu ya awal duit begitu ya. Cuman alhamdulillah nggak terlalu pernah yang sampai kecanduan parah ya, alhamdulillah udah berhenti. Kehilangan duitnya juga nggak terlalu, relatif masih kecil lah, di bawah 1 juta. Untungnya banyak, tapi tetap itu jangan deh, nggak worth it. Sama psikologisnya, dampak psikologisnya. Tapi lu tahu nggak sih sebenarnya judi online itu kalau dalam pandangan Islam itu tuh haram gitu. Tahu banget. Terus kenapa? Kalian ini kan sebagai agama muslimin yang Ya baik gimana kan? ya, namanya juga anak muda ya mas ya. Butuh uang Kita kan? kan butuh uang, coba-coba. Terus kita juga hidup dari orang tua, Iya, iya. banyak teman dan lingkungannya yang begitu, ya Iya. tidak terjerumus lah. Jauh dari Allah. Iya. Lingkungan ya. Lingkungan. Berarti seperti tren TikTok yang sekarang. Disitulah kamu mulai. Terbawa Arus. Ah itu ya. Bisa aja mas ya. Iya bener kan? Iya. Nah, ini 3 orang ini merupakan kasus-kasus nyata ini guys, testimoni lah dari seorang sebagai pecandu judi online gitu. Jadi teman-teman di sini yang nonton podcast ini coba jangan ditiru lah judi online. Memang dari awal kita tergiur gitu melihat nominalnya kalau jackpot, tapi kalau misalkan hilang ya sedih juga gitu kita. Coba gimana jalan menurut lo? Judi online itu gimana sih? Ya. Kalau menurut gue ya, kalau udah tahu haram,
Pertama, kenapa dilakuin? Karena butuh duit, saya cari jalan lain. Nah, bisa bekerja yang halal ya jalan. Lu kenapa nggak cari jalan lain? Nah iya. Kenapa lu memutusin judi online gitu? Jalannya dulu. Bisa dibilang sih saya jadi bukan buat nyari uang ya, memang cuma buat kenikmatan semata aja ya, buat kayak apa ya sih itu kayak memang adrenalinnya tuh Kayak main game lah. iya kayak kenceng banget sih tuh kayak wah gitu. Kayak pas main. Apalagi lu main tuh kalau menang tuh kayak ada satisfying gitu. Coreng. Petir-petir Gimana ya kalau kalah ya sama saja sih. Iya. Menurut lu gimana, Man? Tentang judi online ini. Pandangan lu bagaimana? Lu miris gak sama mahasiswa-mahasiswa yang ikut judi online? Menurut gua kalau yang ngerugiin itu ya tetap jadi apa ya, rugi buat diri sendiri gitu. Kalau yang untung kayaknya dia bakal terus nge-spend buat diri sendiri sampai dia jadi admin Oh gitu ya? gitu kata Jadi gua. itu pangkat tertinggi judi online itu. Awalnya kan ada ini, Ya sekali aja sih oh sekali aja, Oh, nggak sampai jadi admin. Enggak. Nggak sampai. Jadi admin itu segitu. Kalau yang rugi ya tetap dia bakal rugi gitu, nggak akan ada apa ya peningkatan gitu lah. Kira-kira solusinya bagaimana sih, Man? Judi online ini? Bagaimana caranya biar judi online ini tidak dapat diakses kembali lah oleh mahasiswa atau peminatnya jadi sedikit gitu? Kembali ke pemerintah itu. Pemerintah ya? Dia kayak ngeblokir situs-situs atau enggak kan kalau mau top up kan pakai apa ya, nomor virtual bank gitu kan ya. Lebih parah lagi sampai diblokir sih. Nah, mungkin di sini kita sudah bahas lah, ada cerita-cerita dari yang ex pecandu judi online. Namun coba kita bahas dari segi aspek agama Islam ini, dari narasumber muslimin kita yang baik, Haikal Alvaro. Coba gimana nih Kal? Kira-kira kalau dalam pandangan Islam nih Kal, judi online tuh ada nggak sih dalilnya yang melarang gitu? Atau dulu sahabat Rasul tuh pernah melakukan judi online juga atau gimana? Judi online sorry, melakukan judi juga. Kalau menurut saya, menurut pandangan Islam ya, sebelum kesana saya mau bercerita dulu. Jadi kebetulan saya berada di lingkungan yang memang sering judi online teman-teman saya. Jadi saya melihat secara langsung bagaimana aksi mereka ketika melakukan judi online, bagaimana reaksi mereka, bagaimana kesenangan mereka dan juga kesedihan mereka terhadap judi online. Saya melihat secara langsung. Nah, menurut saya hal tersebut tuh dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama itu terdesak karena uang. Satu, itu tidak semua penjudi online karena hal tersebut terpengaruhnya, tapi banyak juga yang karena uang, karena terdesak. Yang kedua karena pengaruh lingkungan, pasti ya, karena pengaruh teman. Lalu selanjutnya itu pengangguran, karena banyak juga mahasiswa yang tidak ada kegiatan lainnya, jadi hanya merenung di kamar, nongkrong dan tidak ada kegiatan. Jadi karena mereka tidak ada kerjaan, terpancinglah untuk judi online, iseng-iseng berhadiah gitu. Terus kalau dari sisi Nah, kalau menurut pandangan Islam, dalam surat Al-Baqarah ayat 219 kalau tidak salah ingat, saya lupa juga ini gimana, coba bisa tolong dibacakan Mas, bagaimana bunyinya? Nah, coba tolong Afjal sebagai co-host saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, maksudnya ayat ini tuh apa ya? Itu ayat dalam Islamnya ya. Jadi sudah jelas sekali ayat ini merupakan menegaskan bahwa meskipun ada manfaat kecil dari judi, justru kerugiannya bisa jauh lebih besar sehingga dilarang. Sudah jelas sekali ya, dalam Islam itu dilarang sekali. Ya, seperti itu. Terus hikmahnya apa sih sebenarnya dari larangan judi itu tuh? Dengan ada larangan judi kita dapat melindungi harta kita sendiri. Terus juga kita bisa terhindar dari kritik sosial, dapat menjaga akhlak dan moral kita juga, dan selanjutnya menghindari ketidakadilan, Pak. Kok bisa ketidakadilan nih? Gimana tuh? Karena judi didasarkan pada keberuntungan.
jadi bukan usaha atau keadilan. Oh. Bisa aja orang lain yang melihat kita berjudi jadi kayak, oh kok dia kok bisa duit keluar sedikit tapi duitnya banyak. Jadi menimbulkan iri hati kepada dari manusia lainnya kepada kita. Itu tuh kita harus menghindari perbuatan tersebut. Dari sisi yang kalah pun dia merasa tidak adil ya. Wah, Betul. lawan gue menang. Nah, itu dia. Tapi gue kalah. Itu tidak adil ya berarti. Betul, betul. Iya benar juga. Nah, mungkin begitu teman-teman pembahasan dari bahaya candu judi online. Itu tuh teman-teman jadi harus tidak boleh berkecimpung lah dalam dunia tersebut ya, karena memang secara dampak itu besar sekali buat kehidupan. Nah, jadi disarankan lebih baik cari saja kalau misalkan butuh uang, cari kerja yang halal, tidak usah lah itu judi-judi online itu karena merusak hidup kalian. Gitu teman-teman, terima kasih banyak ini para narasumber dan host. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih Sudah banyak datang. sudah datang di podcast Bang Al ini. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time.